Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dongkran dengan NIM A1D12125. Dalam kesempatan ini saya akan membahas modul tentang keberagaman budaya di Indonesia dengan fase C kelas 5, yang dimana capaian pembelajarannya adalah peserta didik mengenal keberagaman budaya, keberagaman sosial budaya, sejarah, baik tokoh maupun periode di provinsi tempat tinggal serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Penggalan capaian pembelajarannya adalah peserta didik mengenal keberagaman budaya dengan alasan capaian pembelajaran tersebut dengan mengenal sejarah budaya lokal. Peserta didik akan memiliki kebanggaan dan rasa ingin tahu terhadap daerah tempat tinggalnya. Ini menjadi dasar dalam membentuk identitas diri yang kuat. Tentunya ada indikator pencapaian kompetensi. Ranah pengetahuan atau cepat analisis. Di sini memahami konsep keberagaman sosial budaya di masyarakat. Selanjutnya ada ranah keterampilan kedua atau menyaji. Nah, dalam menganalisis situasi sosial budaya yang beragam dalam kehidupan nyata. Ranah sikap atau afektif akan menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman sosial budaya yang ada di lingkungan. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan jenis keberagaman suku, adat, bahasa, dan atau kebiasaan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbedaan sosial budaya yang ada di daerahnya yang benar. Dan yang keempat, siswa dapat menganalisis hasil analisis dalam diskusi kelompok menggunakan model two side. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengevaluasi C5, sikap yang dapat dilakukan dalam menghargai dan menghormati keberagaman sosial budaya yang ada. Selanjutnya ada ranah pengetahuan, C4 analisis. Memahami konsep keberagaman sosial budaya dan di masyarakat. Selanjutnya ada ranah keterampilan atau P2 menganalisis situasi sosial budaya dan beragam dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada ranah sikap efektif atau A4 menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Penjelasan tujuan pembelajaran dalam ketiga ranah ini dibuat agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran, dirancang secara utuh, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan peserta didik untuk memahami konsep keberagaman sosial budaya di masyarakat. Dalam pemilihan kata kerja operasional atau KKO disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang ingin dicapai secara HOTS. Ranah pengetahuan C4 menganalisis dipilih karena mendorong peserta didik untuk tidak hanya mengetahui fakta, tetapi juga memahami keterkaitan antara informasi, sebab akibat, dan makna dari keberagaman sosial budaya secara lebih mendalam. Selanjutnya ada ranah keterampilan agar membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dalam menyajikan gagasan, pendapat, atau hasil analisis secara lisan, tertulis, maupun visual secara runtut, logis, dan menarik. Selanjutnya ada ranah sikap. Tidak cukup hanya pengetahuan atau mengatakan penting menghargai perbedaan. Siswa perlu menghayati dan menunjukkan sikap itu secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Di sini tiga ranah pengetahuan atau kognitif. Untuk menganalisis yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman sosial budaya di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis keberagaman suku, adat, bahasa, atau kebiasaan masyarakat. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hubungan antara keberagaman sosial budaya dengan identitas daerah. Dan yang keempat, siswa dapat menganalisis faktor penyebab keberagaman sosial budaya di lingkungan sekitar. Dan selanjutnya ada ranah keterampilan. Di sini yang pertama, siswa dapat menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk laporan atau presentasi menggunakan metode two side. Yang kedua,
siswa dapat menyusun simpulan hasil analisis keberagaman sosial budaya berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari lembar kerja peserta didik atau KPD dan diskusi kelompok. Yang ketiga, siswa dapat mengkomunikasikan gagasan yang ditemukan dalam diskusi kelompok secara sistematis dan logis. Ranah sikap menunjukkan sikap terbuka. Yang pertama, siswa menunjukkan sikap menghargai, menghormati keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan kegiatan kelompok dan interaksi sehari-hari. Dan kedua, siswa menunjukkan sikap terbuka dan bersedia menerima pendapat orang lain dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, siswa menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian budaya lokal melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, pendekatan di sini saya mengambil pendekatan saintifik. Yang alasannya, dalam pendekatan ini membantu peserta didik berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Mereka belajar mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menarik dalam kesimpulan yang berbasis bukti. Selanjutnya ada metode. Di sini saya memakai metode diskusi kelompok dengan alasan diskusi kelompok mendorong peserta didik untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan sudut pandang orang lain, dan mengevaluasi ide-ide yang muncul. Hal ini melatih kemampuan berpikir kritis dan menyusun argumen dan logis. Selanjutnya ada model pembelajaran. Di sini saya mengambil dengan problem basic learning atau PBL. Dengan alasan dalam PBL ini siswa dituntut untuk menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Ini melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Selanjutnya ada media pembelajaran. Di sini saya memilih medianya video edukasi interaktif, propos interaktif, LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan alasan menarik dan mempermudahkan pemahaman video, menyajikan materi secara visual dan audio sehingga memudahkan siswa memahami konsep dan abstrak atau kompleks, terutama terkait dalam keberagaman budaya dan sosial. Dan juga cocok digunakan saat diskusi kelompok atau penjelasan guru karena mudah mengomunikasikan dengan pernyataan kolektif atau aktivitas kelompok. Dan juga guru dapat menilai pemahaman siswa secara langsung melalui hasil kerja rapat kerja peserta didik sehingga bisa mengetahui perkembangan belajar. Berikut adalah praktik kegiatan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, siapa yang pernah melihat atau mengalami langsung budaya yang berbeda saat berkunjung di daerah lain? Nah, Doni waktu ke Yogyakarta, dia melihat ada pertunjukan wayang kulit dan memakan makanan juga yang berbeda. Wow, menarik sekali. Itulah contoh keberagaman budaya di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian memahami bentuk-bentuk keberagaman budaya dan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ini penting loh, karena kalian adalah generasi penerus yang akan menjaga keutuhan bangsa. Ibu harap kalian semua belajar hari ini dengan aktif berdiskusi. Karena dengan aktif, kalian akan lebih mudah memahami dan menyelesaikan masalah dengan pembelajaran. Sekarang ibu ingin kalian memikirkan, bagaimana jika keberagaman budaya tidak dijaga dengan baik? Apa yang mungkin terjadi? Sekarang silahkan bentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian berdiskusi bersama kelompok. Syakila bertanya, kita boleh memilih kelompok sendiri tidak Ibu? Boleh, tapi pastikan kelompok kalian itu seimbang ya.
Setelah itu, silakan mulai mengerjakan lembar kerja atau lembar peserta didik bersama kelompok kalian. Jika ada yang bingung, Ibu tanyakan. Sekarang mari kita lihat video bersama tentang keberagaman budaya di Indonesia. Perhatikan baik-baik ya. Nah, setelah menonton, siapa yang ingin bertanya? Rani bertanya, kenapa di Indonesia bisa ada begitu banyak budaya yang berbeda, Ibu? Nah, pertanyaan yang bagus. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, bangsa, dan daerah. Masing-masing punya sejarah, bahasa, adat, dan budayanya sendiri. Sekarang, lanjutkan diskusi lembar kerja peserta didik atau LKPD berdasarkan informasi dari video. Setelah itu, kita akan melakukan metode to stay to start. 2 dari orang tiap kelompok akan tinggal di kelompoknya setelah sebagian tuan rumah, dan 2 lainnya itu akan berkunjung ke kelompok lain sebagai tamu. Nah, selanjutnya Salsa menemukan bahwa budaya bisa menjadikan persatu bangsa jika saling hargai, Bu. Bagus, itu poin penting. Baik, jangan lupa catat semua ya hasil diskusi kalian hari ini. Selanjutnya, sekarang kalian menyusun simpulan dari diskusinya. Bisa ditulis atau disampaikan secara lisan. Sekarang kita refleksi bersama, apa hal yang penting yang kalian pelajari hari ini? Nabila menjawab, belajar keberagaman itu harus dijaga supaya tidak menimbulkan pemecahan. Tepat sekali. Ibu sangat bangga dengan semangat kalian hari ini. Teruslah belajar dengan rasa ingin tahu dan menghargai perbedaan. Baik, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia, manfaatnya serta bagaimana menjaga kerukunan di tengah perbedaan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang kerjasama antara daerah di Indonesia. Jangan lupa belajar dan saling menghargai, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.